Welcome to Smashing Buddy. If you are new to this channel, please click subscribe button and turn on bell notification so you can know our latest update video. Thank you. Halo, selamat datang di channel Smashing Buddy. Yonex All England 2022 hari pertama sudah berlangsung. Para pemain unggulan terus melaju, tapi ada juga yang sudah terhenti. Untuk sektor ganda campuran, para unggulan terus melaju, termasuk juara Jerman Open minggu lalu, Decapol Puavaranukroh Sapsiri Tairata Nachai yang mengalahkan pasangan Malaysia Chen Tangji Pek Yenwei 21-10, 21-18. Pasangan Malaysia Goh Sun Huat Sevon Jemilai peringkat 13 dunia belum mampu mencapai permainan terbaik mereka, biarpun sudah pindah latihan ke Indonesia di Chandra Wijaya Badminton Academy. Mereka kalah dari pasangan Denmark yang baru berpasangan, Matthias Thierry Amelie Magelun 21-18, 21-16. Pasangan independen Malaysia lainnya yang baru dipasangkan di Jerman Open minggu lalu, Ong Yusin Goh Liu Ying, berhasil meraih hasil yang lumayan dibanding minggu lalu. Minggu lalu mereka terhenti di babak 32 besar Jerman Open. Di All England ini mereka berhasil maju ke 16 besar dengan mengalahkan pasangan tuan rumah Callum Hemming, Jessica Puk lewat permainan rubber set 17-21, 21-17, dan 21-11. Unggulan kedua Zheng Siwei Huang Yaqiong dipaksa bermain rubber set oleh pemain Prancis William Villager Anetran 21-15, 18-21, 21-12. Kedua pasangan bermain ketat sejak awal game, di mana pasangan Cina baru dapat lepas setelah skor 9 sama. Sebaliknya di game kedua, pasangan Prancis dapat lepas setelah mid-game interval, di mana mereka tertinggal 10-11 dan berbalik unggul 16-11 untuk terus melaju menutup game kedua dengan 21-18. Di game ketiga, pasangan Cina tidak membiarkan pasangan Prancis menekan. Mereka terus unggul sejak awal game dan unggul 21-12 untuk melaju ke babak 16 besar. Pasangan baru asal Indonesia, Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya juga mampu melaju ke 16 besar setelah mengalahkan peringkat 14 dunia Matthias Christiansen Alexandra Boje dengan rubber game 11-21, 21-19, dan 21-18. Untuk sektor ganda putri, unggulan pertama yang minggu lalu baru berhasil menjadi juara Jerman Open, Cheng Qingchen Jia Yifan harus takluk dari pasangan peringkat 64 dunia asal Korea, Yong Na-eun Kim Hee-jong dengan skor 21-15, 21-16. Pasangan Cina sempat unggul 13-11 di mid game pertama, tetapi dapat dibalik oleh pasangan Korea dengan 7 angka beruntun membuat skor menjadi 18-13 dan ditutup menjadi 21-15 oleh pasangan Korea. Situasi hampir mirip terjadi di game kedua, sempat membalikkan skor 10-12 menjadi 13-12. Pasangan Cina disalip 7 angka beruntun menjadi 19-13, sebelum pasangan Korea menutup game kedua dengan skor 21-16 untuk melaju ke babak 16 besar. Pasangan Cina, semifinalis Jerman Open minggu lalu, Zhang Sujian, Zheng Yu mengalahkan unggulan keempat yang baru comeback dari cedera, Sayaka Hirota Yuki Fukushima dengan rubber game 21-19, 11-21, 21-11. Unggul sejak awal, pasangan Cina sempat disalip 19-18 oleh pasangan Jepang ini, tapi mereka dapat menutup game pertama dengan skor 21-19. Di game kedua, pasangan Jepang mulai mendominasi dan terus menjaga jarak hingga skor 21-11. Di game ketiga, setelah pergantian lapangan, pasangan Jepang mulai kedodoran dan membuat pasangan Cina ini melaju dengan skor 21-11. Selain itu, tidak ada kejutan di ganda putri. Para unggulan terus melaju, termasuk juara Olimpiade asal Indonesia, Grisha Poli, Apriani Rahayu. Biarpun head-to-head mereka dengan pasangan Denmark Maiken Furegard Sarah Tigesen 8-0, pasangan Indonesia ini mendapat perlawanan ketat hingga pertandingan berlangsung rubber game 21-17, 20-22, 21-14. Di game pertama, pasangan Indonesia terus unggul dari pasangan Denmark. Berbeda di game kedua, saling susul dan membalikkan keadaan terjadi. Pasangan Indonesia sempat ketinggalan 18-15
tapi dapat kembali unggul 19-18 sebelum dibalik lagi menjadi 20-19 oleh pasangan Denmark. Pasangan Indonesia kemudian menambah satu angka untuk memaksa setting di angka 20-20, tetapi pasangan Denmark dapat menjaga momentum mereka dengan meraih dua angka beruntun, membuat skor menjadi 22-20 untuk pasangan Denmark. Di game ketiga, pemain Denmark bisa menjaga terus keunggulan satu angka mereka hingga skor 9-8. Tetapi kemudian pasangan Indonesia dapat lepas berbalik unggul 13-9. Momentum ini terus dijaga hingga pasangan Indonesia unggul 21-14 di akhir game ketiga dan melaju ke babak 16 besar. Di sektor ganda putra, juara Jerman Open minggu lalu, Guo Zhifei Nur Isudin harus takluk dari pasangan Cina He Jiting Tan Chiang yang baru kembali bermain bersama. Pasangan Malaysia ini harus takluk dengan skor 15-21, 21-19, dan 11-21. Setelah pasangan Cina mendominasi di game pertama, di game kedua giliran pasangan Malaysia yang mendominasi, terutama ketika mereka bisa unggul di skor 14-12. Setelah itu, poin mereka tidak bisa dikejar oleh pasangan Cina. Di game ketiga, gantian pasangan Cina yang mendominasi hingga tidak bisa dikejar oleh pasangan Malaysia. Pasangan Cina menutup skor dengan 21-11 di game ketiga. Leo Rolly-Carnando Daniel Martin mengalahkan senior mereka yang juga merupakan unggulan ke-6, Fajar Alfian Rian Ardianto dengan skor 21-16, 22-20. Sebenarnya di game pertama Fajarian mampu unggul di awal, tapi dapat dibalikan oleh Leo Daniel menjadi skor 16-12. Setelah itu Daniel terus melaju hingga skor 21-16. Di game kedua giliran Fajarian yang unggul dan mereka sempat mencapai game point 20-17. Tapi pasangan Daniel Leo langsung merespon di akhir pertandingan dengan mencetak 5 poin beruntun untuk menutup game kedua dengan skor 22-20. Ini membuat head-to-head mereka menjadi 2-1 untuk Daniel Leo. Unggulan lain terus melaju, termasuk unggulan pertama Marcus Fernandi Gideon, Kevin Sanjaya yang mengalahkan pasangan Prancis Lucas Corvi, Ronan Labar dengan strike set 21-12, 21-18. Pertandingan ini diwarnai drama atap bocor di game kedua, skor sama 2-2 hingga memaksa pertandingan terhenti dan dipindahkan ke lapangan 3. Situasi ini sedikit mengganggu konsentrasi Marcus Kevin, di mana setelah itu mereka terus ketinggalan sebelum di akhir game kedua mampu berbalik unggul 21-18. Padahal di game pertama mereka begitu nyaman unggul atas pasangan Prancis ini. Tidak ada kejutan berarti di tunggal putri, semua unggulan masih melaju, begitu juga di tunggal putra. Highlight di tunggal putra adalah ketika Anders Antonsen mampu revenge atas kekalahan dia di kejuaraan dunia tahun lalu atas juara dunia Low Kian Yu dengan rubber set 21-15, 18-21, 21-13. Setelah skor sama 9 di game pertama, Antonsen mulai mendominasi dengan mencetak 6 angka beruntun dan memperlebar jarak menjadi 15-9. Tetapi Kian Yu langsung merespon dengan meraih 5 poin beruntun sehingga skor menjadi 15-14. Tetapi itu tidak cukup karena Antonsen terus melebar sehingga skor akhir menjadi 21-15 di game pertama. Game kedua sebetulnya Antonsen sudah unggul 13-11, tapi Kian Yu dapat membalikan keadaan menjadi 17-13 sebelum menutup game kedua dengan 21-18. Game ketiga Antonsen bangkit dan tidak membiarkan Low Kian Yu bangkit lagi. Dia terus memimpin hingga skor 21-13. Demikianlah highlight hari pertama All England 2022. Dan kita nantikan video berikutnya highlight All England 2022 hari kedua. Thank you.